Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Fadlan Falahi. Jumpa kembali dengan video pasar waqiah Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadratan muslimin, para bapak ibu jamaah waqiah Ramadan, semoga senantiasa sehat walafiat, istiqomah, tambah akhir, tambah semangat. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Bagaimana pengantar dari MC tadi? Jadi kalau hari awal puasanya hari Kamis, maka katanya Al-Imam Al-Ghazali dan dikatakan pula oleh Abu Hasan As-Sadili, kemungkinan besar adalah malam 25. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, yang mana beribadah pada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban. Apa yang kemarin? Suami ya. Sekarang biar adil, jadi sekarang istri ya. Biar imbang ya. Orang perempuan itu lebih mudah masuk surga daripada orang laki-laki, karena syarat masuk surga untuk perempuan itu nggak ribet, gampang ya. Di dalam hadis yang statusnya Hasan atau Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza innal mar'a idza shallat khamsaha. Orang perempuan itu satu syaratnya sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Jadi sholat tadi sholat wajib itu, masih gak usah sholat sunnah macam-macam, dan jadi persyaratan. Jadi sholat fardu, puasa yang fardu yaitu puasa Ramadan, wa ahsanat farjaha, kemudian dia menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat sama suami. Sudah itu. Fantaqul min ayyi abwabil jannati sya'a, orang perempuan tersebut dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Jadi kuncinya ada berapa tadi? Ada 4. Sholat 5 waktu. Jadi di sini tidak disebutkan sholat macam-macam. Sholat 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Tidak usah puasa Senin Kamis macam-macam. Ramadan. Jaga dirinya. Kemudian taat kalau bojone dewe, dudu bojone tong. Sudah, itu sudah syaratnya masuk surga. Orang perempuan sudah. Kira-kira sing ngapot sing berdiri. Hah? Gawe yang TKP. Oh, ya dilakoni. Ngaji ini bukan hanya untuk cerita, tapi bagaimana dilaksanakan. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Tirmidzi diriwayatkan dari Abu Hurairah, baginda Rasul bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, niscaya tak suruh sujud itu istri sujud kepada suaminya.
Ini seandainya boleh manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang pantas untuk diperintahkan sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Hadis seperti yang baru saya sampaikan ini ada asbabul wurudnya. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad ini satu saat datang ke negeri namanya Hira, Persia. Setelah datang ke sana, Qais bin Sa'ad ini melihat orang-orang Persia itu kalau menghormati pejabat, hormat kepada raja, itu mereka sujud kepada rajanya. Maka kerentaklah wong ini sujud kepada pejabat manusia. Padahal dia tidak ada kemuliaannya dibanding dengan Nabi Muhammad SAW. Wis pokoknya aku balik ning Madinah, petuk kanjeng Nabi, aku tak sujud nang kanjeng Nabi. Satu ketika balik dia dari Persia datang ke Madinah, bertemu dengan kanjeng Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk sujud kepadamu. Tuh, ada apa kok kamu mau sujud? Kanjeng Nabi, saya melihat orang-orang Persia itu di Hira, mereka sujud kepada pejabatnya, dan saya yakin panjenengan lebih berhak dan pantas disujudi daripada raja-raja mereka. Maka izinkan aku untuk sujud kepadamu. Maka kemudian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, kalau nanti aku mati, aku dikubur, awak kan sujud nang kuburan kan? Dipoten kan nanti. Ya sudah, jangan kamu lakukan itu. Fala taf'alu, law kuntum amiran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya sujud kepada manusia boleh, bukan kamu tak suruh sujud kepadaku, bukan, tapi yang tak suruh sujud wanita, sujud kepada suaminya. Satu dari besarnya hak dan kewajiban seorang istri kepada suami. Satu ketika juga ada orang Arabi. Orang Arabi itu orang dusun, ya, orang pegunungan, dusun, pedalaman. Dia minta izin kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, idzanli fa'uqabbil ra'saka wa rijlaik. Izinkan aku ingin mencium kepala panjenengan dan kedua kaki panjenengan. Kemudian dia melakukannya, mencium kepala panjenengan, mencium kaki panjenengan. Ya Rasul, apakah aku diizinkan untuk sujud kepada? Maka Rasul menjawab, la tasjud. Kalau itu kamu jangan sujud kepadaku. La yasjudu ahadun li ahadin min khalqi. Tidak boleh seseorang sujud kepada sesama makhluk, sesama manusia, tidak boleh. Dan seandainya aku merintahkan seorang untuk sujud, maka pasti yang tak suruh sujud adalah para istri sujud kepada suami mereka. Ta'ziman li haqqi, karena mengagungkan haknya para suami. Jadi karena saking dari besarnya haknya suami atas istrinya, maka istri diperintah sujud oleh kanjeng Nabi. Seandainya boleh sujud. Kalau rakyat sujud kepada raja, padahal itu tidak pantas dilakukan, maka para sahabat yang saya ceritakan tadi itu kepingin sujud kepada kanjeng Nabi. Rasul kemudian melarang sujud kepada kanjeng Nabi, karena yang lebih pantas sujud adalah istri kepada suami. Saking dari besarnya kewajiban istri kepada suami, maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih." Tatkala seorang suami mengajak istrinya untuk tidur, fa'abad, kok kemudian istrinya ini nggak mau, menolak, ya, antajia, tidak mau diajak, sahabat tawabasna alaiha, semalaman suami ini marah, la'anat hal malaikat hatta tusbih, maka perempuan itu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Semalaman akan dilaknat oleh malaikat. Maka tidak boleh seorang istri itu menolak ajakan
suami. Itu jangan menolak kalau diajak suami untuk belanja ya. Belanja pahala. Dalam hadis riwayat Tabrani, salah satu la tuqbalu lahum sholatun. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima. Jadi orang mau sholat, tapi tidak diterima sholat. Ya. Wala yusahadu lahum ilallah hasanah. Dan pahala-pahala kebaikan tidak diangkat, diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? As-sakran hatta yaswa. Orang mabuk sampai dia sadar. Jadi orang mabuk meskipun sholat tarawih, meskipun sholat tahajud 100 rakaat dan diterima orang mabuk. Wal mar'a as-sakhitu 'alaiha zawjuha. Perempuan yang mana suaminya murka kepadanya. Jadi kalau suami ini murka, loro atine nang sing wedok. Sing wedok iku salat jungkir wahale sampai 1000 rakaat. Pas Lailatul Qadar tak diterima. Wal abdul abik hatta yarji. Dan seorang hamba yang melarikan diri dari majikannya, dia tidak akan diterima. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia kembali. Kalau istri kembali kepada suaminya, fayadahu yadahu fi yadi mawalihi, dan dia menaruh tangannya kepada tangan majikannya. Kalau istri menaruh tangannya kepada tangan suaminya, dan sepuro salam. Para bapak ibu sekalian, melanjutkan tentang larangan Kanjeng Nabi untuk menolak ajakan suami. Ada seorang perempuan datang menghadap Kanjeng Nabi. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zawji 'alal mar'ah? Ya Rasul, apa kewajiban istri kepada suami? Maka Rasul menjawab, alla tamna'a nafsaha walau kanat 'ala Allahi faqabi. Kewajiban seorang istri adalah tidak boleh menolak dirinya tatkala dia diajak suami. Banyak riwayat, meskipun ada di atasnya onta, ada di atasnya tungku atau di dapur atau di mana. Pokoknya kalau diajak suaminya itu ujian ketaatan. Kalau kepingin swarga kudu taat, ya. Kemudian wala tasumu yauman illa bi Ramadan. Seorang istri, seorang wanita kalau mau puasa sunnah itu harus izin suaminya. Kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tidak usah izin karena ini perintahnya Allah, wajib. Fa'in fa'alat kana al-ajla wal bisru 'alaiha. Kalau seorang istri dia puasa sunnah tanpa izin suaminya, maka istrinya yang berdosa, yang dapat pahala suaminya yang tidak puasa itu. Wala takhruju illa bi'idni. Seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali atas seizin suami. Jadi sebagaimana saya sampaikan, para istri itu seperti penjaga gawang di dalam sepak bola. Suami seperti striker yang maju, yang ado atau koma. Tapi ingat harus ada yang menjaga rumahnya. Ini kiper kalau yang ado harus di tempat. Fa'in kharajat li nafsiha la'anatha malaikatur rahmah. Kalau dia keluar rumah untuk kepentingannya diri sendiri tanpa izin suami, maka dia dilaknat oleh malaikat rahmat, wa malaikatul azab, dan juga dilaknat oleh malaikat azab. Hatta tarji, sampai dia kembali lagi kepada suaminya. Orang perempuan itu kalau mati, yang pertama kali ditanya adalah awwalu ma tus'alul mar'atu an yaumil qiyamah an sholatiha. Orang perempuan kalau mati nanti yang ditanya pertama kali urusan sholat. Sholat beres. Yang kedua ummaan haqqi zawjiha. Yang kedua adalah tentang kewajiban kepada suami. Apakah sudah ditunaikan atau belum? Maka seorang istri tidak boleh menyakiti suaminya. Suami sudah capek-capek mencari nafkah, banting tulang, jungkir balik kaki di kepala, kepala di kaki, timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga
Aku temukan katanya. Begitu pulang kok disemprot istrinya. Sudah di luar capek, pulang kepingin istirahat tambah capek, ancur biasanya telur. Maka tidak boleh seorang istri ini menyakiti suami. La tu'dhim ra'atun zawjaha fid dunya. Pesan kanjeng Nabi, jangan sampai seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalatillah. Tidaklah seorang istri mencaci maki, menyakiti hati suaminya di dunia kecuali bidadari surga. Itu tidak terima seorang suami, seorang pria di dunia disakiti oleh istrinya. Maka dia kemudian mengatakan fa inna ma huwa indaki dakhilun. Ingat wahai wanita, kata bidadari, suamimu itu adalah orang asing yang ada di sisimu. Dia cuma sebentar di sisimu. Yushiku an yufariqaka ilaina. Hampir sebentar lagi suamimu akan bisa meninggalkanmu dan akan datang kepadaku, para bidadari-bidadari. Makanya bapak-bapak, lek diceladu istri dipaitu macam-macam, gak usah loro hati. Jangan bidadari niku sing ngenteni sampean. Apa aja. Rawahu at-Tirmidzi. Siapa wanita yang paling baik? Khairun nisa, katakan. Imra'atun idza nazarta ilaiha sarrata, menyenangkan jika dilihat suaminya. Persis bojone sampeyan. Nek sampe nyawang megerne. Megerne apa jenenge, Pak? Menyenangkan. Itu istri yang terbaik. Mentaati suaminya tatkala diperintah dan tidak pernah khianat kepada suami, baik urusan dirinya maupun hartanya suami. Tidak kena ngendir duit bojone. Ada 3 sifat relatif, ini saya sampaikan kemarin. Ada 3 sifat relatif. 3 sifat yang jelek jika ada pada diri laki-laki, tapi baik jika ada pada diri wanita. Sombong, penakut, dan pelit. Wong lanang sombong maksudnya ketus gitu kan. Sombong, ketus, kasar. Orang perempuan ketus, keren, itu baik. Tapi wong lanang keren hati. Penakut, laki-laki penakut jelek, tapi perempuan penakut baik. Pelit, laki-laki pelit jelek, tapi kalau perempuan pelit baik. Karena dengan pelitnya seorang wanita, sementara istri itu adalah bendahara rumah tangga, saya tinggal duit, lek loman-loman duit entek, bojone gak kumanan. Pada waktu kanjeng Nabi Mi'raj, kanjeng Nabi diperlihatkan neraka. Uridun nar fa idan aktsaru ahliha nisa. Tatkala aku melihat neraka, ternyata orang yang di sana yang paling banyak itu wanita. Kenapa? Ya furna, mereka berkufur. Para sahabat bertanya, ayat furna bilang, apakah mereka tidak percaya kepada Allah, kufur sama Allah? Enggak, kata dia. Terus kufurnya mana? Ya furna asyir wa ya furna ihsan. Para istri itu banyak yang kufur kepada suami, tidak bersyukur atas pemberian suami. Suaminya ngasih banyak, katanya sedikit, dikasih sedikit, tambah ngomel-ngomel. Koyo-koyo kaki belanja di bapak belas. Bojone sih nggak tadi. Bojone tahu mau dinamakan ke? Oh, ada bojone sampai sih kita koris. Alhamdulillah, sabar-sabar ya. Wa yakfurna ihsan. Dan mereka para wanita itu juga banyak yang tidak mengakui kebaikan suami. Menikah 20 tahun, baik per 20 tahun. Sedino ono keliru nih. 20 tahun hilang. Sing dini sedino tok. Jadi dikatakan dalam tindak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tipe wanita yang seperti inilah calon penghuni neraka. Neraka yang itu lebih banyak wanitanya daripada lelaki. Maka istri para salafus saleh
Ini kalau keluar dari rumahnya ia berpesan. Ini juga bisa ditiru ibu-ibunya. Karena baik buruknya suami itu banyak dipengaruhi oleh istrinya. Banyak terjadi korupsi para pejabat itu karena tuntutan suami, tuntutan istri. Sudah jadi pejabat gajinya banyak masih kurang. Saya kepingin tuku tas Hermes 5 miliar. Tas Gucci 7 juta, 5 juta, kayak begitu. Akhirnya jadi korupsi ya, seperti yang ketangkep ini, yang 70 tas branded itu bisa. Jadi kayak begitu. Ya karena begitu mau berangkat dipeseni, Mas. Boleh duit nggak ya? Boleh kalian duit, kalau boleh. Tapi kalau istri-istri zaman dulu salah besar, tatkala mau bekerja itu disalami sungkem itu. Hati-hati nih Mas, iya kalau kasbal haram. Hati-hati, ojo sampai nyambut gawe sing haram, ojo sampai nipu wong. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar, karena kami sabar merasakan panasnya perut karena lapar, tapi kami tidak sabar merasakan panasnya api neraka. Ini yang juga diceritakan oleh Al Hasan Al Basri. Hasan Al Basri itu satu ketika berangkat ke haji. Begitu mau pulang, kepingin bawa oleh-oleh. Mampirlah di satu toko jual kain. Begitu dia mau masuk, kok auranya nggak enak, panas. Ternyata didengar-dengarin orangnya sumpah palsu, menjelekkan barang dagangan tetangganya, membaik-baikan dagangannya sendiri. Akhirnya dia tidak masuk. Setelah beberapa lama, satu ketika haji lagi. Begitu haji kepingin belanja oleh-oleh, masuk ke toko itu. Oh ini pernah melebur toko ini? Iya kapan? Oh pas haji terakhir itu, iya berapa tahun yang lalu datang. Tapi kok beda ya? Dulu saya waktu masuk ini panas, ini kok adem. Didelok apa nasi ini? Ini auranya. Tanya Mas, sampai yang punya toko ini? Iya. Sampai sudah berapa tahun di sini? Ini sudah lama. Oh jadi berapa tahun yang lalu sampai ini? Kok beda ya? Berapa tahun yang lalu saya ke sini? Ini saya nggak jadi ke sini karena sampai ini omongannya sering sumpah-sumpah, ngapi-ngapi dagangannya sendiri, menjelekkan jasa orang lain. Tapi sekarang kok adem sampai dia tidak memaksakan diri untuk menjual barang, sampai banyak bertinggi. Ada apa? Oh begini. Dulu itu saya punya istri saya itu setiap mau berangkat kerja mesti dipesenin ya, Mas, menurut sing akeh. Awas itu kakek. Akhirnya begitu saya datang ke pasar, saya itu menghalalkan segala cara. Pokoknya caranya boleh buat kakek. Gitu. Sehingga saya menipu, barang jelek tak katakan baik, punya pedagang sebelah saya jelek-jelekkan kayak begitu supaya dagangannya laris. Terus sekarang kok enggak seperti itu? Lah, bujuku sing ngono iku mati. Terus sekarang alhamdulillah diganti oleh Gusti Allah. Bojo sakniki alhamdulillah sahabat. Saya pada berangkat itu sini Mas, hati-hati ojo sampai nyambut gawe perkara sini. Wis gak apa-apa wis, lek sampean mulih duit titik tak syukuri, tak anggap akeh. Lek sampean dagangan gak laku babar pas mulih gak usah sungkan. Aku sing kate bantu sampean. Aku tambah hati itu gak usah sampai. Subhanallah. Begitu saya berangkat kerja, hatiku adem di pasar yo. Dan kejar setoran, masya Allah. Istri-istri yang seperti ini, istri yang menjadi pengadem-ngademi hati di wong lanang. Katanya seorang wanita, aku tidak meminta kemewahan dunia. Aku tidak mau kaya harta, tetapi yang aku minta, jadikan aku istri yang soleh untuk mendapatkan istana di akhirat. Subhanallah. Butuh sampai minggu tadi. Alhamdulillah. Boleh kita jangan lupa Pak. Tapi ngeten Pak, pokoknya lek wong lanang iki sering nuruti
penjalukane wong wedok. Biasane kok jenenge lancar. Nggih, Bu. Lho nggih, lek wong lanang medhit nang wong wedok rezekine sampeyan tak rono. Coba bentuk kampanye lagi. Noman sak ini sesuai dengan kemampuan. Ya Allah. Idza harabatil mar'a min baiti zawjiha, apabila ada seorang istri dia minggat dari rumah suaminya, lam tuqbal laha salatun hatta tarji. Salatnya tidak akan diterima sampai dia kembali ke rumah suaminya. Wa tadau yadaha fi yadihi, dan dia menaruh tangannya kepada tangan suaminya dan dia mengatakan isna ma syi'ta. Masepurane aku salah. Wis sampai hukum opo ae tak terima. Ngono mesti. Wa innal mar'ata idza shallat wa lam tadri zawjiha. Kalau ada istri sholat tapi gak dungan bojone, ruddat alaiha sholatuha hatta tatwali zawjiha, maka sholatnya gak diterima. Maka istri-istri itu tatkala suaminya pergi pasar, berangkat ke sawah, ke kantor kerja, istrinya sholat duha, dungan ini lanang wajah waki, insyaallah rezekine barokah. Bahkan saking dari beratnya tugas istri, baginda Rasul bersabda, "Lau anna zauja sala min ahadi min kharaihi damun wa min al-akhari sadidun fala hisatul mar'a ma addat haqqa zawjiha." Seandainya ada seorang suami, dia hidungnya keluar darah, yang kanan keluar darah, satunya keluar nanah. Kemudian untuk membersihkan darah dan nanah yang keluar dari hidung suaminya, disesep sama istrinya itu, saking dari sayangnya, saking dari teladan, disesep itu belum bisa memenuhi kewajibannya kepada suami, saking dari berat. Maka para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rezeki yang lebih besar bagi seorang suami mengalahkan rezeki berupa istri yang soleh. Mudah-mudahan istri panjenengan jadi istri sing solehah. Amin. Suaminya panjenengan ibu-ibu jadi suami sing soleh. Amin. Ini ada cerita yang familiar ceritanya ini, dan ini sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Seorang suami dia keluar rumah bekerja, kemudian pesan sama istrinya, istri, kamu jangan kemana-mana, kamu jangan keluar dari rumahku, ya. Selama aku belum datang, jangan sampai keluar rumah. Akhirnya apa? Suaminya pergi. Tidak lama kemudian dikabari bahwa bapaknya sakit keras. Bu, bapaknya sampean lorong, sampai nggak nyambangi anak rumah. Waduh, bojoku wis pesen ini. Ya. Bojoku aku gak oleh metu-metu sampai ngenteni bojoku teko. Ya apa? Akhirnya ya apa ya? Sampai takon nang Kanjeng Nabi, aku oleh gak tekani nyambangi bapak sing loro. Akhirnya disampaikan kepada gimana Kanjeng Nabi, boleh gak keluar dari rumahnya? Dia kan sudah dipesan tidak boleh keluar rumah. Maka sampaikan kepada perempuan tersebut, ati zaujahi, taati perintah suami. Enggak sama tuh, Mas Yo, bapakmu lorong, enggak sama tuh. Akhirnya mati bapaknya. Begitu mati, tetangganya datang lagi. Bapak sampean ini kan begini lorong, keras. Saya ini mati. Innalillah. Lalu sampai enggak lorong. Waduh, sepurane apa ya? Aku dipeseni bojo gak metu, bojoku kurang takut-takut. Kadek dia tak WA ya. Kalau SMS, tidak iso kadek jadi apa? Si takut orang Kanjeng Nabi, ya Allah, aku yang itu tahunan. Datang lagi kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi boleh nggak ini? Bapaknya meninggal, tidak boleh. Sampaikan kepada dia, taatlah kepada suaminya. Ya Allah, akhirnya mau pada rasa-rasa. Anakmu yo, bapaknya loro sampai nemen, gak diendam, sampai mati loh. Tak kumanan dalam jasad ini, bapak. Anakmu jadi potong boleh orang. Apa kemudian yang terjadi? Kanjeng Nabi memberitahukan kepada orang lain
Ini loh, innallaha ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Sesungguhnya Allah mengampuni bapak yang meninggal, yang mati di sepuro dosa Gusti Allah, barokah duwe anak wedok sing taat kepada suaminya. Cara panjenengan iki tadi bapak iki sampe duwe anak wedok iki lebih milih mana sampai mati anak teko tapi dosane sampean tetep ono utawa bapak wis anakku gak teko rene tapi barokah anak gak teko rene karena sama suaminya tidak boleh datang tapi aku di sepuro kira milih di mana yo milih sepuro yang mulai didekani kayak para bapak ibu sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika bibinya Nabi itu datang kepada kanjeng Nabi satu keperluan. Setelah selesai, kanjeng Nabi tanya, ada tu zaujin anti, sampai di bojo tak? Apalah Nabi yang saya punya suami. Kaifa anti lahu, bagaimana posisimu kepada seorang suami? Ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Dia mengatakan, aku melayani suami semampuku kecuali yang aku tidak mau. Maka baginda Rasul berpesan kepada famduri aina anti itu. Periksalah posisimu di hadapan suami. Fa'inna huwa jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suami itu adalah surganya istri atau nerakanya istri. Artinya apa? Wong wedok niki mlebu swarga utawa neraka tergantung bagaimana dia memperlakukan suami. Nek bahasane wong Jawa ya wong wedok niku swarga katut. Nah, ya apa? Swarga manut neraka katut. Maka hati-hati ya, hati-hati kepada suami. Asma binti Abi Bakar. Asma niki dulure Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi adik iparnya. Asma niki adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini sudah mulia akhirat karena dia pembesar sahabat Nabi, sugih loman mulia urusan dunia. Sayyidina Abu Bakar tatkala bersuami dengan Zubair suami, dan suami itu orang miskin, wong sugih mulia dunia akhirat karena dia sahabat kan punya putri, dikawinkan dengan seorang laki-laki yang dia fakir. Asma ini kemudian tidak tinggal diam minta transferan dari abai jatah lot, dia bekerja ikut membantu pekerjaan suami sing ngurusi carane bojone yo Asma iki. Kalau kribo niku tempat air yang dari kulit itu rusak, dia yang memperbaiki. Numbuk gandum untuk makan dia sendiri, mengusung panen biji-bijian dia sendiri dari kebunnya. Seperti itulah ini bekerja keras membantu suami. Padahal ini anaknya orang kaya, anaknya orang mulia. Asma binti Abi Bakar. Ya Allah. Dan satu ketika Asma ini membawa biji-bijian. Nopo nyumur, mari panen. Kemudian bertemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena saking dari saaken nih dijak numpak unta dekat. Tapi Sayyidah Asma tidak mau. Maka kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ini menceritakan Zubair.
Karena cerita ini diceritakan sama Kanjeng kepada suaminya. Aku ketemu bojomu, tak cabar, tak belum ya. Seakan itu. Maka apa katanya suami? Wallahi lahamtu bi annawa ala ra'si bi asyaddu alayya min rukubi kama. Demi Allah, pengorbananmu untuk membawa biji-bijian itu jauh lebih berat bagiku daripada dudukmu di atas unta Rasulullah SAW. Artinya suaminya sebetulnya mengizinkan untuk bareng bersama Kanjeng Nabi, tapi istrinya tetap tidak mau, karena istri ini neboti suaminya. Bagaimana tetap membantu suami. Ini padahal anaknya orang kaya, dermawan, pembesar dari sahabat Nabi, tapi tatkala sudah berkeluarga, dia mandiri, bahkan teladani suaminya. Dan panjenengan anak sinten? Anak Abu Bakar apa Umar Utsman Ali? Masya Allah. Maka bahagiakan suami. Ya. Jangan pernah cerewet sama suami. Hargai pengorbanan apapun suami. Meskipun itu sekedar mengantarkan ke pasar. Kemudian itu diregaan, ya. Wong lanang wis kesel nyambut gawe. Takut-takut nyaluk di tahunan pasar. Jadi masuk kesel ditarno. Masih pun tok itu kudu diregaan. Menghargai apapun kebaikan suami, taat kepada suami, berhias acak di ngarepe bojone lenang mantenan, masya Allah, wayu-wayu, taruh di omah yang lumus-lumus. Kaget deh sih larang gak lihat bojone tongkon. Dan seringlah memuji suami, ya, supaya apa? Insya Allah ini keluarganya akan menjadi bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah yang saya katakan, semakin akhir semakin malam, tidak apa-apa. Ini malam Lailatul Qadar, ya. Kumpul dipilih betul-betul malam Lailatul Qadar, sehingga sholat hajat sampai betul-betul terkabul, sehingga urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan apapun dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi wa ala bisawab subhanakallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.